selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan jurnal Taksonomi Kejahatan Dunia Maya, Teori dan Desain. Kami dari kelompok 5, dari kelas A, yang beranggotakan Angelina Nuke NPM 077, Meda Valentina NPM 089, Koneta Yudistiana NPM 099, dan Muhammad Ari NPM 118. Taksonomi kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Efek dari kejahatan dunia maya adalah cedera atau kerugian yang diderita oleh korban. Taksonomi memiliki implikasi bagi manajemen untuk merancang kontrol internet yang sesuai untuk setiap kategori kejahatan dunia maya. Mengulas literatur terkini tentang taksonomi. Ada 4 penyajian dasar mengembangkan taksonomi. Yang pertama, review literatur. Peneliti sebelumnya memberikan bukti beberapa taksonomi untuk keamanan informasi. Teori penentuan untuk membangun taksonomi perilaku kebutuhan keamanan. Yang kedua, pengamatan. Untuk mengembangkan taksonomi kejahatan dunia maya, peneliti menggunakan persepsi subjektif dari survei untuk mengklarifikasi jenis keamanan informasi. Yang ketiga, perlunya taksonomi kejahatan dunia maya sejak pada tahun 1981 ketika Amerika Serikat menghukum kejahatan komputer karena membobol sistem telepon ATT. Kejahatan dunia maya dengan cepat berkembang. Kejahatan dunia maya mencakup beberapa teknologi dan berpotensi menjadi korban tidak dibatasi oleh keterbatasan fisik dan geografis. Yang keempat, landasan teoritis. Dengan klarifikasi terstruktur dengan baik, mendamaikan perbedaan dalam literatur dan berkontribusi pada pengembangan teori. Untuk pengamatan deskriptif, kebutuhan untuk mengatur konsep dan pengetahuan sangat mendesak untuk kejahatan dunia maya karena teknologi komputer ada di mana-mana. Taksonomi atau klasifikasi cybercrime ini bertujuan untuk memetakan asal-muasal cybercrime sampai apa saja yang diserang oleh cybercrime ini. Diawali dengan klasifikasi pertama. Crime atau perilaku kriminal dipecah menjadi dua, yaitu ada yang tradisional dan ada yang modern atau biasa disebut cybercrime. Di mana tradisional crime ini menggunakan cara offline atau tanpa jaringan internet, sedangkan cybercrime menggunakan cara online atau menggunakan jaringan internet. Kemudian cybercrime ini tujuannya dipecah menjadi dua, yaitu memang murni untuk mengacaukan ekosistem komputer atau pure technology crime sehingga memungkinkan pembocoran data konfidensial atau privasi. Jadi dan atau cybercrime tingkat lanjut atau cyber advanced crime untuk menargetkan kepada pihak-pihak tertentu seperti perorangan, pemerintahan, dan pihak-pihak lain. Lalu, pure technology crime dapat menyerang komputer system, related technologies, network system, sementara cyber advanced crime dapat menyerang perseorangan, pemerintahan, maupun pihak lain. Tabel ini merupakan pengklasifikasian yang lebih sangat terperinci lagi dari taksonomi cybercrime. Ini adalah lanjutan tabel taksonomi cybercrime pada slide 4. pada layanan jaringan, kategori ini mencakup tindakan yang mengganggu, memutuskan sambungan,
mengubah rute atau menghilangkan sistem komputer yang saling berhubungan dan peralatan komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam kejahatan dunia maya berteknologi murni, dampaknya adalah mengganggu, menolak, atau mengubah layanan atau ketersediaan teknologi tertentu atau seluruh ekosistemnya. Misalnya, Stuxnet, worm komputer berbahaya yang menargetkan sistem pengawasan dan akuisisi data, diyakini telah menyebabkan kerusakan pada program nuklir Iran pada tahun 2013. Dalam keadaan teknologi saat ini, manusia yang menciptakan atau memprogram teknologi adalah denominator umum, baik secara eksplisit maupun di belakang layar, untuk terjadinya sebuah kejahatan. Kejahatan tingkat lanjut cyber. Kejahatan tingkat lanjut dunia maya adalah tindakan pidana yang menggunakan teknologi komputer untuk menargetkan atau mengorbankan orang, pemerintah, badan usaha, atau properti selain ekosistem teknologi komputer. Dampak kejahatan tingkat lanjut dunia maya adalah merampas, mengganggu, atau merusak entitas atau aset. Kemudian, dalam diskusi pembahasan, dalam kejahatan dunia maya berteknologi murni, teknologi komputer memfasilitasi atau melakukan kejahatan dunia maya. Kejahatan komputer ke komputer semacam itu berbeda dan terpisah dari kejahatan cyber yang canggih, di mana teknologi komputer hanyalah alat untuk melakukan kejahatan. Teknologi komputer adalah objek kejahatan dunia maya dalam kategori teknologi murni. Dalam kejahatan komputer ke komputer, teknologi komputer adalah objek sekaligus alat kejahatan dunia maya. Sebaliknya, teknologi komputer adalah subjek atau alat kejahatan dunia maya dalam kategori cyber advance. Oleh karena itu, dalam prosesnya, kedua subtip atau kejahatan cyber teknologi murni dan kejahatan cyber canggih saling berdalih. Kemudian, kejahatan tingkat lanjut dunia maya menargetkan dan menjadikan entitas korban, yaitu badan usaha orang perseorangan dan pemerintah atau aset, yakni selain ekosistem komputer atau jaringannya, yang hak-haknya dimiliki oleh entitas tersebut. Ekosistem komputer dan jaringannya adalah target dalam kejahatan dunia maya berteknologi murni, sedangkan entitas atau sumber dayanya adalah target dalam kejahatan cyber. Akibat dari kejahatan dunia maya berteknologi murni akan memengaruhi kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan ekosistem komputer atau sebuah jaringan. Lalu pada bagian yang keenam, validasi taksonomi. Pada bagian ini kami mencontohkan kejahatan dunia maya yang baru-baru ini dan menganalisis masing-masing secara cermat agar sesuai dengan taksonomi yang kami usulkan. Kami mengatur kejahatan dunia maya menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, ada kelompok kasus yang jelas. Pada bagian ini mempunyai beberapa aspek. Yang pertama, penyisipan malware rantai pasokan. Aspek langsung korban dari taksonomi kami memfasilitasi pemeriksaan penyisipan malware rantai pasokan untuk tempat yang tepat dalam taksonomi. Lalu yang kedua ada serangan cyber. Serangan cyber Olimpiade musim dingin Korea Selatan 2018 adalah sebuah kasus yang masih belum terpecahkan hingga saat ini. Namun ketersediaan informasi dan mekanisme yang diketahui dapat memungkinkan kami untuk mengumpulkan fakta dan mencatat serangan di dalam takson cabang yang sesuai secara nominal. Lalu yang ketiga ada pelanggaran target. Korban dalam pelanggaran target adalah sistem POS, objek penyerangan pelaku. Setelah sistem POS selesai dijanjikan dan dibiarkan tidak terpantau oleh target, pencurian data dengan mudah dapat difasilitasi. Lalu pada bagian yang kedua ada kasus yang ambigu. Aspek yang pertama adalah penipuan identitas IRS. Pendekatan taksonomi kami yang berpusat pada korban memastikan bahwa aturan dan kebijakan dikembangkan untuk melindungi kepentingan target di penipuan identitas IRS. Bagian yang ketujuh ada kontribusi dan signifikansi taksonomi. Saya akan menjelaskan tentang kontribusi terlebih dahulu. Sebagai kerangka klasifikasi, penelitian kami memberikan kontribusi khusus untuk pengembangan teori dan penemuan pengetahuan.
Yang pertama ada kontribusi teoritis dan implikasi akademis. Dari perspektif teoritis, penelitian kami menyediakan kerangka kerja klasifikasi berbasis teori untuk mengatur kejahatan dunia maya saat ini dan evolusi kejahatan dunia maya di masa depan. 4 blok bangunan yaitu eksklusivitas timbal balik, struktur, ketuntasan kolektif, dan konsep yang terdefinisi dengan baik dapat memberikan skalabilitas, stabilitas, dan ketahanan pada taksonomi kami. Lalu yang kedua ada implikasi praktis. Pertama, meskipun teknologi cyber di mana-mana tidak perlu dipertanyakan lagi, definisi formal dan rasional dalam kejahatan dunia maya masih kurang di literatur. Lalu yang kedua, taksonomi kami tidak mengalami keterbatasan yang diamati dalam penelitian sebelumnya yang menggunakan subjektif. Lalu yang ketiga, fokus pada korban taksonomi kami memberikan stabilitas dan skalabilitas untuk klasifikasi yang unik dan tidak ambigu kejahatan dunia maya di masa depan. Lalu yang keempat, 4 blok bangunan untuk mengkategorikan kejahatan dunia maya, yaitu eksklusivitas timbal balik, struktur, ketuntasan, dan kategori yang terdefinisi dengan baik. Lalu yang kelima, taksonomi kami memberikan dasar konektivitas untuk penelitian sebelumnya di bidang ini. Lalu yang keenam, taksonomi kami penting bagi organisasi untuk mengelola risiko keamanan dunia maya mereka melalui kombinasi perilaku dan intervensi teknologi. Lalu yang selanjutnya ada signifikansi taksonomi. Pentingnya taksonomi kita paling baik diringkas dalam pepatah populer, yaitu peristiwa atau konsep apapun yang tidak diukur tidak dapat dikelola dan dimonitor. Dalam konteks ini, kami berkontribusi pada literatur dengan menyediakan definisi kejahatan dunia maya yang sederhana dan kuat, dan dasar untuk memahami karakteristik jenis, atribut, prosesnya, dan korban langsung. Kami membahas pentingnya taksonomi berbasis teori untuk manajemen, pengungkapan, tata kelola, regulasi, dan lembaga penegak hukum. Pada bagian ini, saya akan menyebutkan pengelolaan terlebih dahulu. Untuk tujuan ini, taksonomi yang berpusat pada korban menunjukkan kejahatan dunia maya dengan intensitas dan dampak yang berbeda. Lalu yang kedua ada pelaporan dan pengungkapan. Taksonomi kami memberikan bantuan keputusan yang berguna untuk diidentifikasi membedakan jenis kejahatan dunia maya. Dengan tidak adanya taksonomi, semua jenis kejahatan dunia maya akan mendapatkan perhatian yang sama, tanpa memandang tingkat keparahan dan risiko bagi pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga ada tata kelola. Sifat taksonomi kami yang berpusat pada korban dapat membantu badan pemerintahan dalam mengawasi kebijakan manajemen dan tindakan selanjutnya untuk mendeteksi, memperbaiki, mencegah kejahatan dunia maya. Lalu yang keempat, ada peraturan. Taksonomi kami memberikan kejelasan dalam definisi dan fitur dari berbagai jenis kejahatan dunia maya untuk memungkinkan badan pengatur pengambilan pendekatan proaktif. Lalu yang kelima ada yudisial. Taksonomi kami memiliki implikasi untuk beberapa di antaranya adalah menuntut untuk mengadili kejahatan dunia maya secara efektif. Lalu yang keenam, ada otomatisasi. Struktur taksonomi kami dapat membantu mengotomatiskan berbagai proses yang terkait dalam pengelolaan dan pengukuran cybercrime untuk pelaporan dan regulasi. Lalu pada bagian terakhir, terdapat kesimpulan dari kelompok kami. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengembangkan taksonomi berbasis teori kejahatan dunia maya. Arti penting taksonomi bagi kelompok kami untuk berbagi pemangku kepentingan terletak pada pemberian definisi yang jelas, klasifikasi yang koheren, dan karakteristik dari berbagai jenis kejahatan dunia maya. 4 blok bangunan taksonomi memberikan landasan teori, eksklusif, ketuntasan kolektif, struktur, dan kategori yang terdefinisi dengan baik, sambil memastikan stabilitasnya bahkan saat teknologi berkembang di masa depan. Dengan memvalidasi taksonomi kami menggunakan contoh heuristik, kami juga menyediakan bukti konsep. Ekstensi masa depan dapat mencakup penerapan taksonomi dalam mengatur organisasi,
pengembangan metrik untuk mengatur parameter spesifik taksonomi, integritas kami taksonomi kejahatan dunia maya dengan kejahatan tradisional dalam dunia offline, dan otomatisasi elemen taksonomi untuk mencapai efisiensi. Sekian pemaparan jurnal tentang taksonomi kejahatan oleh kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.